Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Soal yang pertama, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Luas permukaan prisma tersebut jika tingginya 12 cm adalah. Di sini, untuk menghitung luas permukaan prisma, kita menggunakan rumus luas permukaan prisma. Jadi, rumus luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 kali luas alas, jadi 2 dikali luas alas, kemudian ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Jadi, ini adalah rumus luas permukaan prisma. Jadi, 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Di sini kita cari luas alas dan keliling alasnya terlebih dahulu. Jadi, alasnya ini berupa belah ketupat. Jadi, ini alasnya. Kita gambarkan terlebih dahulu belah ketupatnya. Jadi, misalnya di sini adalah belah ketupatnya. Ini alasnya berupa belah ketupat. Jadi, diagonal 1 dan diagonal 2. Maka luas alas belah ketupat adalah rumusnya sama dengan ini luas belah ketupat. Jadi, luas alas ini adalah luas belah ketupat. Rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Jadi, sama dengan setengah dikali diagonal satunya adalah ini, jadi 16, dikali dengan diagonal 2-nya adalah ini, jadi 12. Maka hasilnya di sini sama dengan setengah dikali 16, ini adalah 8, jadi 16 dibagi 2, 8. 8 kali 12 hasilnya adalah 96 cm, jadi cm kuadrat. Ini luas alasnya. Jadi di sini diagonalnya adalah, misalnya yang pertama ini adalah diagonalnya 16, jadi 16 bagi 2 adalah 8, jadi ini 8, 8. Kemudian diagonal yang kedua adalah 12, maka dibagi 2 adalah 6, jadi di sini adalah 6, 6. Kemudian kita hitung keliling alasnya, jadi keliling alas atau keliling belah ketupatnya. Jadi di sini ini adalah diagonalnya, jadi diagonalnya ini seperti ini. Maka kita hitung keliling alasnya, kita hitung sisinya. Jadi sisi ini adalah yang akan kita cari terlebih dahulu untuk menghitung keliling alas. Jadi sisinya dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena di sini adalah segitiga, jadi segitiganya sisinya adalah ini dan ini. Maka untuk menghitung sisinya, itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Jadi sisinya ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, maka di sini dijumlahkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 64 tambah 36 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi 10 cm. Jadi sisinya ini adalah 10. Di sini sisi belah ketupat ada 4, maka keliling alasnya adalah 4 dikali sisi. Jadi 4S sama dengan 4 dikali 10. Maka keliling alasnya adalah 40. Jadi 40 cm. Ini keliling alasnya. Maka luas permukaan prismanya di sini sama dengan kita masukkan luas alas dan keliling alasnya. Jadi di sini 2 kali luas alasnya adalah ini 96 ditambah dengan keliling alasnya adalah ini 40 dikali dengan tingginya adalah ini 12. Maka di sini sama dengan 2 kali 96 adalah 192 ditambah dengan 40 dikali 12 adalah 480. Maka di sini sama dengan 192 ditambah 480 hasilnya adalah 672. Jadi 672 cm kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B, 672 cm kuadrat. Kemudian soal berikutnya, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 108 cm kuadrat, maka tinggi prisma tersebut adalah. Jadi di sini
kita menggunakan rumus luas permukaan prisma. Jadi rumus luas permukaan prisma yaitu sama dengan, jadi L sama dengan 2 kali luas alas, kemudian ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Jadi ini rumus luas permukaan prisma. Di sini kita cari luas alas dan keliling alasnya. Di sini adalah alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi ini misalnya segitiga siku-sikunya. Jadi sisinya adalah 3, kemudian 4, kemudian di sini 5. Jadi ini sisi segitiga siku-sikunya. Kita hitung luas alasnya. Jadi luas alas dari segitiga, jadi luas segitiga ini yaitu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Ini rumus luas segitiga. Jadi di sini kita masukkan angkanya setengah dikali dengan alasnya adalah ini, jadi 3, kemudian dikali dengan tingginya adalah ini, jadi 4. Maka di sini sama dengan ini setengah dikali 4, jadi 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 6 cm kuadrat. Ini luas alasnya. Kemudian keliling alasnya, jadi keliling alasnya adalah keliling segitiganya. Ini kelilingnya kita jumlahkan sisi-sisinya. Jadi di sini 4 ditambah 3 ditambah 5. Jadi hasilnya di sini sama dengan 4 tambah 3 adalah 7, 7 tambah 5 adalah 12. Jadi 12 cm. Ini keliling alasnya. Kita masukkan ke sini, kita hitung tingginya. Jadi di sini luas alasnya adalah 108 sama dengan 2 kali luas alasnya adalah ini, jadi 6, ditambah dengan keliling alasnya adalah ini, jadi 12 kali tinggi. Jadi di sini 108 sama dengan 2 dikali 6 adalah 12, ditambah dengan 12 kali tinggi adalah 12 T. Di sini 12-nya kita pindahkan ke sini, jadi 108 dikurangi 12 sama dengan 12 T. Ini bisa kita balik, jadi di sini 12 T sama dengan 108 dikurangi 12, hasilnya adalah 96. Jadi di sini T sama dengan 96 dibagi dengan 12. Jadi 12-nya dipindahkan ke bawah. Jadi 96 dibagi 12 hasilnya adalah 8. Jadi 8 cm. Jadi ini tinggi prismanya. Jadi tingginya adalah 8 cm. Jadi jawabannya adalah yang B, 8 cm. Kemudian soal berikutnya, suatu prisma tegak yang alasnya merupakan segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 6 cm, maka volume prisma tersebut adalah, di sini yang dihitung adalah volume prismanya. Jadi kita menggunakan rumus volume prisma, yaitu V sama dengan, rumus dari volume prisma ini adalah luas alas dikali dengan tinggi. Di sini tingginya adalah panjang rusuk tegaknya. Ini bisa disebut sebagai tingginya. Kemudian di sini kita hitung luas alasnya. Jadi alasnya adalah merupakan segitiga. Di sini panjang sisinya adalah 3, 4, 5. Di sini kita akan buktikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Jadi ini misalnya segitiga siku-siku. Jadi sisinya adalah 3, 4. Kemudian kita cari sisi miringnya. Jadi di sini sisi miringnya dimisalkan adalah S. Jadi untuk mencari S ini kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu S sama dengan akar dari, karena S ini sisi terpanjang, jadi di sini adalah dijumlahkan, jadi 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16, ditambah dengan 3 kuadrat adalah 9. Jadi di sini sama dengan akar dari 16 tambah 9 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi S-nya ini adalah 5. Jadi terbukti bahwa segitiganya adalah segitiga siku-siku dengan sisinya adalah 3, 4, dan 5. Maka untuk menghitung luas segitiga siku-siku ini, jadi luas segitiganya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi sama dengan setengah dikali dengan alasnya adalah ini, jadi 3 dikali dengan tingginya adalah ini, jadi 4.
Maka di sini setengah dikali 4, jadi 4 bagi 2 adalah 2. Maka di sini sama dengan 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6 cm kuadrat. Ini luas segitiganya atau luas alasnya, yaitu 6 cm kuadrat. Maka volume prismanya di sini sama dengan luas alasnya adalah 6 dikali dengan tingginya adalah ini. Jadi di sini 6. Maka volumenya sama dengan 6 dikali 6 adalah 36. Jadi 36 cm kubik. Ini volume prismanya. Jadi jawabannya adalah yang A, 36 cm kubik. Kemudian soal berikutnya, Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Jadi ini gambarnya. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah, jadi di sini bagian kiri dan kanan ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Jadi di sini misalkan ini gambar segitiga siku-sikunya. Jadi ini sudut siku-sikunya. Jadi di sini adalah 5, di sini 12. Maka kita cari panjang sisi miringnya ini. Jadi panjang sisi miringnya ini misalnya adalah A. Kita cari A-nya. Jadi A sama dengan ini A-nya ini kita menggunakan rumus Pythagoras karena di sini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi sisi A ini adalah sisi yang terpanjang karena depan sudut 90 derajat. Jadi rumusnya adalah akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Jadi karena sisi terpanjang berarti ini dijumlahkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Maka di sini sama dengan akar dari 144 tambah 25 adalah 169. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 169 adalah 13. Jadi 13 cm. Jadi nilai A-nya ini adalah 13 cm. Jadi di sini segitiga siku-sikunya ini adalah terbuka, jadi kiri dan kanannya ini terbuka. Jadi yang dicari adalah bagian sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya ini kita hitung luasnya dengan cara menggunakan rumus ini, luas. Jadi keliling alas dikali dengan tingginya. Jadi misalnya di sini adalah bentuknya prisma dengan alasnya adalah segitiga siku-sikunya. Kemudian panjang sisi tegaknya ini atau tingginya adalah ini, tinggi prismanya. Jadi untuk menghitung luas permukaan prisma ini, luas alasnya tidak dihitung, maka di sini rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi. Jadi luas alasnya, karena luas alasnya ini adalah terbuka kiri dan kanannya, maka luas alasnya tidak dihitung. Jadi untuk menghitung luas kartonnya ini kita menggunakan rumus keliling alas kali tingginya. Jadi sama dengan keliling alasnya adalah keliling segitiganya. Jadi keliling segitiganya ini adalah sama dengan 5 ditambah 12 ditambah dengan 13. Maka hasilnya di sini sama dengan, jadi keliling adalah penjumlahan sisi-sisinya. Jadi 5 tambah 12 adalah 17, kemudian ditambah 13 adalah 30. Jadi keliling alasnya adalah 30 cm. Jadi ini kelilingnya 30 cm, maka kita masukkan ke sini. Jadi 30 dikali dengan 22. Jadi 22 ini adalah tinggi prismanya. Jadi luasnya adalah sama dengan 30 dikali 22 adalah 660 cm kuadrat. Maka untuk menjadikan satu buah papan nama ini, kita memerlukan luas kartonnya adalah 660 cm. Maka jumlah karton yang diperlukan untuk 3 buah papan nama adalah 3 dikali dengan 660. Jadi ini jumlah kartonnya, yaitu sama dengan 3 dikali 660, hasilnya adalah 1980 cm kuadrat. Jadi jumlah karton atau luas karton yang diperlukan adalah ini, 1980 cm kuadrat. Karena yang digunakan adalah 3 buah papan namanya. Jadi ini yang diperlukannya. Jadi jawabannya adalah C. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Jadi ini gambarnya, panjang AB 6 cm, BC sama dengan AD 5 cm, CD sama dengan 14 cm, dan AE 15 cm. Luas permukaan prisma adalah,
Jadi di sini AB-nya adalah 6, kemudian BC-nya adalah 5, ini sama dengan AD, jadi di sini adalah 5. Kemudian CD adalah 14, jadi CD ini adalah 14. Kemudian AE ini adalah 15. Ini sisi-sisi prismanya. Kita hitung luas permukaannya. Jadi rumus luas permukaan prisma ini yaitu sama dengan 2 kali luas alasnya. Ini rumus luas permukaan prisma ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Jadi ini rumus luas permukaan prisma. Kita hitung luas alasnya. Jadi di sini alasnya adalah trapesium sama kaki. Jadi ini misalnya trapesium sama kakinya. Jadi ini trapesium sama kaki alasnya. Jadi di sini adalah A, B, C, D. Ini sama dengan alasnya. Jadi AB-nya adalah 6, kemudian CD-nya adalah 14, kemudian BC dan AD-nya adalah 5. Jadi di sini adalah 5. Jadi luas trapesium ini atau luas arasnya, jadi ini luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar, jadi A plus B per 2 kali tinggi. Di sini kita hitung tinggi trapesiumnya, jadi ini tinggi trapesiumnya, jadi ini adalah T. Kita hitung tingginya, jadi di sini kita hitung tingginya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kita hitung sisi ininya, sisi bawahnya. Jadi ini 14, kemudian di sini adalah 6. Jadi 14 dikurangi 6, jadi di sini 14 dikurangi 6 adalah 8. Kemudian 8 dibagi 2, yaitu 4. Maka sisi sampingnya adalah di sini adalah 4, kemudian di sini adalah 4. Jadi sisi di bawahnya ini adalah 4. Maka jadi segitiga siku-sikunya adalah seperti ini. Jadi di sini 4, kemudian tingginya dicari, dan sisi miringnya ini adalah 5. Jadi seperti ini segitiganya. Jadi di ini segitiga siku-sikunya, yaitu 4, 5, dan T. Jadi menghitung tingginya menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu akar dari tingginya ini adalah sisi samping dari sudut 90 derajat ini. Jadi sisi terpanjangnya adalah 5, maka ini dikurangi, jadi 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25, dikurangi dengan 4 kuadrat adalah 16. Jadi di sini sama dengan akar dari 25 dikurangi 16 adalah 9. Jadi hasilnya adalah akar 9 adalah 3, jadi 3 cm. Ini tingginya. Jadi di sini luas trapesiumnya adalah sama dengan, jadi A-nya ini adalah sisi atas, jadi di sini adalah jumlah sisi jajar, jadi A-nya adalah atas, kemudian B-nya adalah bawah. Jadi atasnya adalah 6, kemudian ditambah dengan bawahnya adalah ini 14, jadi di sini 14 per 2 dikali dengan tingginya, yaitu ini sudah dihitung, yaitu 3. Jadi ini rumus luas trapesiumnya. Jadi di sini hasilnya, jadi luasnya sama dengan ini 6 ditambah 14 adalah 20. Jadi 20 per 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah, jadi 20 dibagi 2 adalah 10. 10 kali 3 adalah 30. 30 cm kuadrat. Ini luas dari trapesiumnya. Jadi luasnya adalah ini 30 cm kuadrat. Ini luas alasnya. Kemudian keliling alasnya atau keliling trapesiumnya, jadi sama dengan kelilingnya adalah kita jumlahkan sisi-sisinya. Jadi di sini 14, jadi 14, kemudian ditambah dengan ini 5, kemudian ditambah dengan ini 6, jadi ditambah dengan ini 5. Jadi tambah sisi-sisinya, jadi penjumlahan sisi-sisinya, jadi kelilingnya sama dengan 14 tambah 5 tambah 6 tambah 5, hasilnya adalah 30. Jadi 30 cm. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini luas permukaan prismanya adalah, yaitu sama dengan ini 2 kali luas alasnya adalah ini, jadi 30. Kemudian ditambah dengan keliling alasnya adalah ini, jadi 30 dikali dengan tinggi prismanya. Jadi tinggi prismanya ini adalah
panjang AE ini yaitu 15, jadi dikali dengan 15. Maka di sini sama dengan 2 dikali 30 adalah 60, ditambah dengan 30 dikali 15 adalah 450. Jadi luas permukaan prismanya adalah 60 tambah 450, hasilnya adalah 510. Jadi 510 cm kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D, 510 cm kuadrat. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar.